Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saputri dengan NIM 23042010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang public service. Isu pelayanan publik di Indonesia menjadi perhatian utama dalam konteks pemerintahan dan administrasi publik. Beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penyediaan layanan ini meliputi kualitas pelayanan, transparansi, dan juga inovasi. Yang pertama, kita membahas masalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan publik di Indonesia seringkali dianggap rendah dengan banyak laporan mengenai proses yang berbelit-belit, lambat, dan juga mahal. Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa mereka tidak dilayani dengan baik oleh birokrasi pemerintah. Menurut penelitian, masalah ini terkait erat dengan sistem manajemen dan sumber daya manusia yang tidak memadai dalam institusi pelayanan publik. Yang kedua, ada transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya transparansi dalam proses pelayanan publik juga menjadi isu penting. Masyarakat seringkali tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai prosedur dan juga waktu yang diperlukan untuk mendapatkan layanan. Hal ini dapat menyebabkan maladministrasi, seperti pungutan liar dan korupsi, yang semakin mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu inovasi dalam pelayanan publik. Inovasi dalam pelayanan publik sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Namun, banyak organisasi sektor publik masih kurang terdorong untuk berinovasi karena berada dalam iklim non-kompetitif. Inisiatif untuk memperkenalkan teknologi baru dan metode pelayanan yang lebih efisien harus didorong agar dapat memenuhi harapan masyarakat, misalnya penerapan sistem e-governance atau m-governance dapat membantu meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di Indonesia merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Proses ini tidak hanya melibatkan perubahan struktural, tetapi juga perubahan budaya dan pola pikir dalam birokrasi. Selanjutnya, yaitu tujuan dan makna reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi, bebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme atau KKN. Hal ini mencakup penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, serta mengembangkan regulasi yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, yaitu strategi pelaksanaan reformasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui beberapa langkah strategis, di antaranya yaitu yang pertama, perubahan regulasi, yaitu memperbarui dan membangun regulasi yang mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia atau SDM, yaitu melatih pegawai untuk meningkatkan kompetisi mereka dalam memberikan layanan. Yang ketiga, inovasi pelayanan, yaitu mendorong penggunaan teknologi dalam metode baru untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Selanjutnya, fokus pada pelayanan publik. Dalam konteks reformasi ini, pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan adalah cepat, murah, amanah, dan juga mudah diakses oleh masyarakat.
Salah satu inisiatif adalah penerapan standar pelayanan minimum yang harus dipatuhi oleh semua unit layanan publik. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi. Meskipun ada kemajuan, tantangan masih ada dalam implementasi reformasi birokrasi. Banyak instansi masih terjebak dalam praktik birokrasi yang lama, yang seringkali membuat proses menjadi lambat dan berbelit-belit. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di Indonesia adalah langkah penting menuju pemerintahan yang lebih baik dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas. Diharapkan reformasi dapat memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas fungsi ombudsman dalam public service. Ombudsman memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia berfungsi sebagai lembaga pengawas yang bertugas untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik maladministrasi. Tugas ombudsman yaitu ombudsman memiliki beberapa tugas utama, yaitu yang pertama menerima laporan, menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Selanjutnya, melakukan investigasi, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan dan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri jika diperlukan. Selanjutnya itu membangun koordinasi, berkoordinasi dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Selanjutnya, mengeluarkan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh instansi terkait sebagai tindak lanjut dari laporan yang diterima. Selanjutnya ada fungsi ombudsman. Fungsi utama dari ombudsman adalah yang pertama pengawasan pelayanan publik, mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah pusat dan daerah, serta badan usaha milik negara dan swasta yang diberi tugas untuk menyelenggarakan layanan tertentu. Yang kedua ada pencegahan maladministrasi, yaitu melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan penyelenggaraan layanan. Selanjutnya yaitu mendorong akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan publik dengan memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan. Selanjutnya, signifikasi peran ombudsman. Peran ombudsman sangat signifikan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme atau KKN, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, ombudsman juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan keluhan dan harapan mereka terhadap pelayanan publik.
Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini adalah pelayanan publik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan termasuk kualitas layanan yang rendah, kurangnya transparansi, dan praktik maladministrasi. Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dengan fokus pada peningkatan sumber daya manusia, inovasi, dan perubahan regulasi. Dalam hal ini, Ombudsman Republik Indonesia berperan penting sebagai pengawas yang memastikan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia dilakukan secara akuntabel dan bebas dari praktik KKN. Tugas Ombudsman meliputi menerima laporan masyarakat, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk pelayanan. Secara keseluruhan, upaya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan pengawasan ombudsman sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang baik atau kita sebut dengan governance dan memenuhi harapan masyarakat akan layanan yang lebih responsif dan berkualitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.